Gue baru tahu loh, kalau Depok itu adalah tempat, adalah kabupaten, adalah kota yang ternyata gede banget. Gue mau kulineran di Depok. Jangan kemana-mana, tetap dibikin gila di jalan-jalan. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin ngiler. Selamat datang di Depok. Di Depok ada es krim legend, es krim jadul. Kemarin-kemarin kita sempat belinya di sini, nggak bisa masuk. Tapi sekarang es krim jadul itu udah bisa masuk dan taman bermainnya udah buka lagi, guys. Es krim jadulnya namanya adalah Woody Ice Cream. Let's go. Anak generasi 80-an dan 90-an pasti nggak asing sama logo koboi ini. Sempet jadi raja es krim di masanya. Woody Ice Cream ternyata masih eksis di Cimanggis, Depok. Sempat dikabarkan tutup dan sempat cuma bisa beli dari luar pagar doang. Dan kini es krim Woody udah eksis kembali. Dan seperti dulu, nggak cuma jadi tempat jualan es krim, tapi juga destinasi wisata keluarga lewat Woody Garden-nya. Harganya masih sangat ramah di kantong, mulai dari 8 ribuan aja. Teksturnya yang khas dan rasa buahnya yang klasik seolah membawa kita naik ke mesin waktu kembali ke masa kecil. Buat kamu yang mau healing tipis-tipis sambil nostalgia, Woody Ice Cream di Cimanggis ini wajib masuk daftar kunjungan kalian. Jadi taman bermain ini, taman bermain Woody ini udah terkenal banget di tahun 80-an mungkin ya. Sekarang udah buka lagi, udah kembali beroperasi. Ibu, saya mau beli es krim dong. Ini. Ya, Ini ya. pada habis ya? Yang lain habis. Vitamilk. Nih, kalau zaman dulu ini ada favorit nih, yang rasa-rasa orange, grape, strawberry. Nih, saya mau Vitamilk. Ini harganya berapa? 9.000. Kayak gini nih es krimnya nih. Sebelum kita kulineran di kota Depok, kalian harus mampir ke sini dulu, guys. Sebelum kulineran di kota Depok, kita makan es krim dulu. Harusnya kulineran dulu, baru makan es krim. Ini buka lagi tahun berapa, Bu? Buka lagi kapan nih? Pas lebaran. Lebaran hari pertama. Tanggal 21 kemarin. Itu baru buka. Setelah tutup berapa lama, Bu? Bukan tutup, maksudnya nggak beroperasi taman bermainnya. Udah 7 tahun ya, Bu ya? Oh, salah, Bu. Saya malah makan itu. Saya pintar ya bikin ibu ketawa. Padahal itu saya sengaja tuh. Tapi ibunya ketawa ya kan. Soalnya ibunya tadi nggak mau ketawa tuh gara-gara itu. Bu, saya makan, Bu ya? Ada. Wede. Ibunya ketawa lagi tuh. Perih, gue nggak lagi kayak gitu, perih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, guys. Bu. Ambil makan. Ada yang kenal gua. Emang senang berubah aja itu yang ganteng berubah aja ini ganteng bajunya dilempar. Bermain tuh. Kalau di taman bermain banyak orang-orang main-main tuh di situ. Bawa anak-anak di sini main gratis kan ya? Jadi ini gratis main, siapapun juga boleh main. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 4. Oke guys, ini adalah es krim jadul yang rasanya enak banget. Kalian bisa nyetok di sini. Ada dia bisa beli berapa namanya? Yang banyak-banyak itu buat nyetok di rumah, guys. Pokoknya ini rekomen banget buat kalian yang ke Depok, buat beli es krim buat anak-anak kalian dan ditaruh di rumah. Jangan kemana-mana, kita masih jalan-jalan di Depok. Sampai ketemu lagi. Jangan kemana-mana, kita masih kulineran di Depok. Let's go, guys. Sekarang kita lagi ada di Cimanggis, Depok nih. Salah satu wilayah di Depok yang mungkin sering kita lewatin, tapi jarang kita kenal lebih dalam. Letaknya strategis, jadi penghubung antara Jakarta sampai Bogor. Emang sih, episode kali ini kita bahas tentang Depok. Tapi masalahnya saya belum sarapan nih. Jadi abis makan es krim, kita sarapan deket-deket sini dulu deh. Masih dari Depok Cimanggis, guys. Di situ es krim Woody, jalan sedikit, nggak terlalu jauh. Lo bisa sarapan di sini nih.
Gado-gado Cimanggis. Kalau siang lewat sini, kata orang yang makan siang gado-gado di sini rame. Jadi gado-gado di sini buat makan siang dan ini rame. Gua penasaran, jadi kita coba. Let's go. Nggak jauh dari Woody Ice Cream, saya melihat ada tempat makan sederhana dan menarik. Entah kenapa setiap melihat gado-gado, kok saya tertarik ya untuk nyobanya. Tempatnya sederhana dan bersih banget. Namanya Gado-Gado Cimanggis. Saya tidak melihat makanan di etalasenya. Menurut informasi, setelah COVID mereka menyimpan dan menyajikan makanannya langsung dari dapur. Sayurannya bersih, seger, dan terlihat premium ya. Bumbunya udah jadi dan tinggal disiram atau ditambah cabai aja. Dilengkapi dengan sedikit emping dan kerupuk udang. Jadi penasaran? Mari kita coba. Selamat datang di Bikin Ngiler jalan-jalan guys. Gado-Gado Cimanggis. Ini mengingatkan gue pada gado-gado yang ada di Ragunan ya. Oh banyak ternyata. Isinya banyak tuh. Oh jatuh-jatuhan lagi. Pakai emping, pakai kerupuk udang. Bumbunya halus ya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan pagi setelah makan es krim. Pecah. Gurih banget bumbunya. Tadi gue tanya, gado-gadonya ramenya siang, bukan pagi. Karena ini ternyata porsinya banyak, Pak. Lo tau kan kalau gado-gado restoran kayak ada rasa kacang metenya, bumbunya halus. Cuman ini bumbunya kayaknya nggak kental deh, kayak kurang kental. Ini yang berbeda kalau gue bilang ya, bumbunya manis banget. Baru tahu gado-gado dimakan pakai kerupuk kulit cocok. Gue pikir nasi padang doang. Nggak pakai lontong, direbus atau dikukusnya nggak terlalu lembek-lembek banget. Kalau timun kayaknya enggak ya. Kita masih di Depok, jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler jalan-jalan. Depok sering cuma dianggap sebagai kota perantara di antara Jakarta dan Bogor. Tempat orang lewat, bukan tujuan. Makanya banyak orang mikir, Depok itu kok kecil ya? Tapi kenyataannya Depok itu luas. Dari ujung ke ujung, karakter tiap daerahnya beda-beda. Kadang lu jalan sedikit udah beda suasana. Itu yang bikin Depok menarik. Jadi, kalau selama ini lo nganggep Depok itu cuma lewat, mungkin lo belum jalan cukup jauh. Karena Depok bukan cuma luas, tapi penuh rasa. Dari orang-orangnya, dari kesehariannya, sampai kulinernya. Seperti yang satu ini, bakso Haji Rahmat. Gak usah bingung kenapa gue ganti baju gue basah. Gue jalan kaki dari es krim Woody, gado-gado. Gue jalan terus ternyata banyak banget nih di Cimanggis Depok ini makan-makanan yang seru, makan-makanan yang makan-makanan yang disukain sama warga sekitar guys. Tuh, es krim Woody di sana tuh. Jalan kaki aja loh menuju ke Cibubur apa ya? Terus gue nemuin sini ada bakso, namanya bakso Rahmat. Ini rame banget. Gue dari followers gue aja bilang, Bang Melki lo cobain bakso Rahmat. Ini enak nih, lumayan menggoda lah. Kan gue bilang gue makan gado-gado kemarin tadi gue nggak begitu kenyang. Gue sikatin dulu lah sebelum makan intinya makan nasi. Let's go. Warga Bikin Ngiler, kalau ngomongin bakso di Depok, salah satu yang sering jadi tujuan adalah Pondok Bakso Haji Rahmat. Kuahnya ini loh, bening tapi gurihnya dalam. Bukan yang terlalu berat, tapi cukup buat bikin nagih dari suapan pertama. Baksonya kenyalnya dapet, lembutnya dapet, dagingnya berasa, apalagi yang urat. Di Depok, bakso itu bukan sekedar makanan, tapi comfort food. Dari Pondok Bakso Haji Rahmat, salah satu yang wajib lo cobain. Selamat datang di Bikin Ngiler guys. Kalau episode pertama, episode Depok itu gua mainnya di Depok kota. Sekarang tuh Depok-Depok pinggir-pinggiran itu banyak banget makanan. Sekali jalan tuh lu bisa melampaui berapa makanan-makanan enak lah. Tetelan guys, 9.000.
Wah, tetelan bahaya banget dah. Ah. Bawang goreng. Khas Wonogiri apa khas Solo nih? Wah, enak banget. Ini tipe bakso yang nggak usah disambelin, kayaknya enak deh. Bener, kita buat cocolan aja. Gua nggak mau ditambah apa-apa, udah enak banget. Nanti kita cocolan gua. Guys. Sederhana tapi enak. Guys, cocolan gua guys. Bakso telur, I like it. Lo cobain deh, sekali-sekali makan bakso dicocol kayak gini. Panas banget telurnya. Gini guys, tuh makannya guys. Tuh kayak gini. Bumbu-bumbu sausnya lu masukin, saus, sambal, kecap, bawang goreng sama seledri. Jadi lebih nikmat deh. Emang seenak itu ternyata ya, bakso Rahmat ya. Wah, jos. Top. Yang gue heran apa? Gue belum kena nasi loh. Dari pagi sampai sekarang gue belum kena nasi nih. Makan nasi apa ya di Depok dan sekitar sini ya? Makanan yang porsinya banyak, tapi nggak bikin gue kenyang. Itu berarti menurut gue ya enak lah. Jangan kemana-mana, kita masih kulineran di Depok. Tetap dibikin gila jalan-jalan. Depok, kota ini tumbuh cepat. Dari yang dulunya sepi, sekarang jadi salah satu kota paling hidup di pinggiran Jakarta. Depok itu bukan kota yang terlalu mewah, bukan juga yang terlalu tenang. Tapi justru di tengah-tengah itu ada kehidupan yang terus jalan tanpa henti. Jadi kalau selama ini Depok cuma jadi tempat lewat, mungkin sekarang saatnya lo berhenti sebentar. Lihat, rasain, dan nikmatin sisi lain dari kota ini. Di satu sisi lo bisa nemuin suasana kota yang modern, tapi di sisi lain masih terasa lokal banget. Ngomongin soal lokal, saya suka sekali makanan yang lokal banget. Seperti yang satu ini, rumah makan Pindang Gabus. Masih dari Depok guys. Kalau sana itu tol Ciawi, sana tol ke Jakarta. Di sini ada rumah makan legend yang enak banget. Bapak, apa kabar? Katanya di sini ada rumah makan Gabus Put. Ini Bapak ngurut apa gimana sih? Oh, sorry. Dia Salman kayak sorry. Saya emang pegel-pegel Pak di sini. Nih, ini apa Pak? Titik apa? Apa ini? Itu kurang tahu nih kalau titik mah. udah. Belum ahlinya. Pak, di sini Ya. katanya ada makanan gabus pucung terkenal, Pak. Enak. Di mana sih, Pak? Pindang Gabus. Pindang. Makan Pindang Gabus. Rumah makan Pindang Gabus. Saya Ya. nyari-nyari nggak ketemu. Saya ke sana nggak ketemu. Bawah atas bosok masuk begitu nggak ketemu. Di mana sih, Pak, tempatnya? Jalan Raya Lewinanggung. Mana lokasinya? Ini dia lokasinya samping tol Jakarta Ciawi. Oh, gitu. Ya. Nah, di mana? Saya makannya di mana nih? Makanya di daerah sini kali mana ya? Rumah makannya mana? Makanya ini Pak. Oh, itu. Iya, rumah makan Pindang Gabus. Aduh, saya nggak ngeliat lagi, Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama. Bapak udah makan? Udah, alhamdulillah. Chef. Saya cobain dulu ya, Pak. Coba, siap. Saya nyari kemana. Semoga Bapak sukses. Siap. Enak. Siap. Siap. Saya nyari kemana-mana loh. Kanan, kiri, atas, bawah nggak ketemu. Ternyata di belakang saya.
Langsung kita sikat. Let's go. Terima kasih ya, Pak. Ya, mari. Yang harus saya cobain kalau makan di sini apa? Ya, spesialnya itu. Gabus. Gabus pucung 1 ekor apa potongan? Potong. Sama pecak di sini ya? Ya, ini pecak. Ini apa, Kalau Ibu? ini kepala kakap. Kalau pecak nila kayak gini. Pecak itu lebih pedas berarti ya? Belut. Kakap. Seger dia. Saya mau pecak, saya mau pindang apa pindang? Iya, pindang gabus itu gabus pucung. Pindang tuh kuah apa tuh? Kuah dia hitam, kelowok. keluak. Wah, saya juga Ini mau di coba. dalam. Dia kayaknya kayak bakso ada ikan. Oke. Kalau begitu, saya pesan dulu, nanti anterin ke meja makan. Oke, Terima siap. kasih, Bu. Warga bikin ngiler. Kalau lagi di daerah Lui Nanggung Depok, ada satu tempat makan yang wajib banget lo cobain. Rumah makan Pindang Gabus. Di sini yang jadi favorit banyak orang tuh pindang gabusnya. Kuahnya hitam pekat, tapi jangan salah. Di balik tampilannya yang kalem, rasanya dalam banget. Ikan gabusnya lembut, nggak amis dan bener-bener nyerap bumbu. Tapi nggak cuma itu, di sini juga ada pecak ikan. Mulai dari mujair, nila, gurame, sampai belut. Disiram sambal pecak yang seger, pedesnya nampol. Tapi tetap ada rasa asam dan wangi yang khasnya. Ini sih makan siang langsung naik level. Sambelnya juara, dibuat dadakan, jadi rasanya fresh banget. Bikin semua menu jadi makin hidup. Ini sih bukan cuma enak, tapi bikin nambah nasi tanpa sadar. Selamat datang di Bikin Ngiler, guys. Semua sambal kalau udah pakai jeruk limau kayak gini, gue doyan banget asli. Wah, ampun. Gabus pucung, kental banget. Wah, ini yang gue doyan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Orang-orang banyak yang makan pakai sendok emang di sini. Cobain ya, panas-panas. Bismillah. Mantap kan? Wah, sama sambelnya aja, Bu. Udah mantap, belum rasa isinya. Sadis nih, Bro. Hah? Waduh, owner. Ibu yang punya, Ibu ya? Ya. Nggak usah dibalas, nggak apa-apa, saya ngomong sendiri saya emang. Makan ya, Bu. Bu, makannya pakai tangan apa pakai sendok? Wah, iya benar. Bu, enak banget, Bu. Saya yang punya. Yang punya? Sambel ini, Bu. Bu. Ibu mau cobain nggak? Ibu dari tahun berapa ini? 20 tahun lebih. Di sini tempatnya? Tos dulu, Bu. Maaf, tangan kiri ya. Oke, Bu. Resepnya mantep, Bu. Dari nenek, ibu, Kakek doyan tuh ya? iya. Tuh. Sekarang anaknya. Sama sambal yang tadi terlalu pedes, Bu, buat saya. Namanya sama dadakan, ah. Terlalu pedes saya. Iya. Ini. Ambil nasi. Bu, saya makan ya. Iya. Gila. Kalau ini mah udah nggak ada lawan nih. Ada ya di Depok ini. Pak, lihat Pak. Wah. Terlalu semangat gua. Ini gabus katanya ikannya udah langka nih. Gua udah beberapa kali makan gabus pucung. Ini sih terbaik banget, Pak. Diuak-uak gini. Nih. Tuh, lihat ya. Bu, ini namanya daun apa? Namanya daun popohan. Popohan. Enak banget.
Di episode ini jangan buru-buru lah. Ini enak banget makanannya. Belut. Apa nih nama masakannya? Belut. Pecak. Pecak belut. Rempah-rempahnya kenceng banget. Ini enak sih. Menurut gue ini enak. Cuman kalau lagi makan dengan nafsu yang membara, ini tulangnya bahaya. Bentar gue pesen ikan aja deh. Ikan dipecak. Bentar ya. Nih, pecak mujair. Enak banget. Wah. Gue harus ngajak bini gue kesini. Nyokap juga. Gue habis dari sini, gue mau minta nomor teleponnya. Asli. Gak boleh lo lewatkan ya. Dia di Depok, tapi Depoknya bukan Depok kota. Kecamatan ya. Kabupaten. Kuahnya. Ini. Ambil. Ini. Diwok-wok ini. Nah. Gokil. Guys, tolong ambilin stiker. Harus dipasang stiker ini kalau boleh. Gabus pucungnya terbaik. Mujair tulangnya banyak banget. Seenak itu. Berkali-kali gue ngomongin ini enak banget. Nambah gue. Teman-teman, harus kudu mesti direkomendasikan. Jangan mana-mana, tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Gokil. Ih, saya doang lu stiker ya? Belum ada yang nempelin stiker lagi, Bu? Banyak, tapi kan udah ini direnov baru lagi. Oh, renov. Ini baru direnovasi. Asik. Setelah direnov, saya yang pertama.